Museum Rumah Hos Cokro Aminoto, sebuah rumah mungil di sudut sempit Jalan Peneleh Gang 7 Surabaya, Provinsi Jawa Timur ini menyimpan banyak sekali kisah dan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Saat melewati pintu masuk utama, terlihat ruang tamu di sisi kanan berukuran 5 meter persegi. Terdapat 4 buah kursi berbahan jati serta meja pelengkap yang tersusun rapi. Tak hanya itu, terdapat pula rak peralatan rumah tangga berbahan kayu jati. Dahulu, rumah ini dibangun pada tahun 1870, yang juga merupakan tempat singgah bagi para aktivis Indonesia pada saat itu. Rumah ini telah dihibahkan kepada pemerintahan Kota Surabaya sejak 2009, statusnya lantas berubah menjadi cagar budaya. Selama masa wali kota Ibu Risma, tempat ini perlahan diubah menjadi museum hingga akhirnya pada 2017 resmi dibuka dan diberi nama Museum Hos Cokro Aminoto. Orang Belanda menyebut Hos Cokro Aminoto sebagai raja tanpa mahkota karena keberaniannya membela yang lemah dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau menempuh pendidikan di kota Magelang, yaitu Sekolah Calon Bumi Putra, Osvia, pada zaman Hindia Belanda. Cokro Aminoto sendiri pernah menjadi juru tulis namun undur diri lantaran tidak nyaman dengan birokrasi saat itu dan memutuskan untuk hijrah ke Surabaya pada September tahun 1907. Sejarah pra-Indonesia merdeka banyak diwarnai oleh orang-orang yang pernah singgah di dalamnya. Dari tempat inilah, gagasan perjuangan bangsa menjelma menjadi gerakan politik pertama di Hindia Belanda pada masa itu. Pak Cokro, begitu ia akrab disapa, adalah motor organisasi massa pertama dan terbesar di Hindia Belanda, yaitu Sarekat Islam atau disingkat SI, hingga kemudian menjadi PSII yang merupakan kependekan dari Partai Syarikat Islam Indonesia. Banyak kisah dan sejarah di dalam ruangan ini, dimulai dari awal berdirinya PSII hingga perkembangannya menuju masa kejayaannya. Pada tahun 1913, Pak Cokro menjadikan organisasi massa terbesar dalam catatan sejarah yang disebut sebagai Organisasi Sarekat Islam yang beranggotakan hingga mencapai 1 juta orang dari berbagai penjuru negeri. Menuju ke ruangan berikutnya, terlihat kumpulan foto anak-anak muda penghuni indekos di rumah Hos Cokro Aminoto mulai dari Munawar Muso, Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo, Raden Darsono Notosudirjo, Semaun, Alimin, dan Soekarno. Kita semua pasti mengenal siapa tokoh-tokoh besar itu. Pemuda-pemuda yang pernah indekos di rumah inilah yang nantinya menjadi tokoh yang berperan penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari Soekarno yang menjadi proklamator dan juga Presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya di lorong belakang dalam sebuah lemari kaca terdapat salah satu koleksi yang menjadi ikon dari rumah HOS Cokro Aminoto. Ini adalah setelan baju yang dulunya dipergunakan oleh Soekarno sewaktu masih muda. Masuk ke ruangan berikutnya, nampak sebuah kamar pribadi yang dulunya merupakan tempat tidur HOS Cokro Aminoto bersama dengan sang istri yakni Suharsikin. Kamar yang berukuran tidak terlalu luas ini, di dalamnya terdapat berbagai macam perabotan asli mulai dari meja rias, lemari, bahkan ranjang asli yang masih terlihat bagus dan terawat dengan baik. Selanjutnya terdapat salah satu ruangan yang unik, di mana ruangan ini merupakan sebuah kamar yang menyatu dengan bagian atap rumah. Ruangan ini terletak di lantai 2 sisi kanan ruang belakang rumah tersebut. Inilah kamar tempat Bung Karno dan penghuni indekos lainnya tidur. Pada kamar tersebut terdapat 3 tempat tidur tanpa sekat dengan beralaskan tikar anyaman bambu. Selain sebagai ruang tidur, disitulah dulu Hos Cokro Aminoto sering mengajar murid-muridnya dan kerap kali terjadi diskusi antara para penghuninya. Soekarno juga sering menggunakan ruangan atas tersebut sebagai tempat belajar. Sekian hasil kunjungan kami di Museum Rumah Hos Cokro Aminoto. Semoga dapat menambah pengetahuan dan semangat juang kita untuk selanjutnya.